Pak. Pak. Dipencet kakinya, wah teriak dia bang, sambil matanya melotot. Itu yang emang dimana tadinya rame langsung panik semua, istighfar, ayat kursi. Ini kita naik hari yang salah katanya. Nah kayaknya ini bertepatan pas sama hari Sabah Baduy. Ternyata penuturan dari temen gua si Lia itu, si Sipa itu sukmanya masih di Pulau Sari bang. Dia masih ketahan sukmanya. Kita sampai seminggu bang diteror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah di samping gue nih udah ada Bang Rifki. Halo Bang Rifki. Salah. Salah kan? Biar gak ngantuk bang ya. Mana? Kirain di sini Bang Rifki-nya. Oke, gimana kabarnya Bang Rifki? Baik bang, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Ya. Rifki nih. Nah, sebelum Bang Rifki ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Iya. Jauh-jauh dari Pandeglang, Banten. Ya Masih sekota. Ya iya sih masih Banten, tapi ini ujung Bang. Ujung Banten gitu kan nih. Yang semoga aja nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Rifki, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu kan nih. Dan ternyata Bang Rifki udah ngikutin dari awal nih channel Ngopi Horor nih kan. Iya, Tapi saat itu belum punya cerita. Iya. Naik gunung dapat cerita. Diundang di sini. Oke. Bang Rifki, katanya pada video kali ini nih Bang Rifki pengen ngebagiin ke teman-teman semua tentang pendakiannya ke Gunung Pulau Sari. Ya benar bang. Gunung di daerah Pandeglang, Banten gitu kan ya. Yang dimana saat pendakian itu kayak ada hari Sabah Baduy. Iya. Dan di pendakian itu ada sebuah pilihan mau meninggal atau mati. Hilang atau mati. Iya. Oke, itu kejadian tahun berapa emangnya Bang? Kejadiannya sih tahun 2025 bang. 2025, itu kan gunung nih, lewat jalur mana tuh? Pulau Sari memang memiliki beberapa jalur bang. Oh, beberapa jalur. Ya, yang kita naiki kemarin kebetulan emang jalur baru ya, belum lama dibuka. Itu lewat via Cihunjuran. Cihunjuran. Ya, Cihunjuran. Oke, ini karena belum pernah ke Pulau Sari, nanti saya sih nyimak dari awal sampai akhir nih kisahnya Bang Rifki ya. Teman-teman juga harus nyimak juga nih gitu kan cerita Bang Rifki. Mungkin tahan dulu kali ya Bang ya, cerita Bang ya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Diminum dulu silakan Abang, kopinya Bang. Udah siap Bang ya? Cerita nih? Aman ya? Oke, langsung aja kita sikat.
mulanya kan kami emang pengen perencanaan peresmian dari UKM Mapala. Ya, rencananya emang 5 orang bang, pengen ke Gunung Gede ya untuk sebuah dokumentasi sebagai sebagai iklan untuk Mapala ini ada di kampus kita kan first time bang. Di kampus saya tuh Mapala ada pertama kali. Oke. Nah, singkat cerita mungkin waktunya mepet dan yang ikut itu hanya 5 orang. Dan yang emang pengalaman pernah itu saya pribadi dan 4 orang ini masih belum pernah, pemula. Bisa kita katakan pemula lah. Saya kan bingung kalau misalkan kita paksakan untuk terus naik ya yang namanya gunung di luar ini butuh banyak persiapan kan bang ya. Jadi pindah lokasi yang dimana emang saya pernah dan yang lainnya juga pernah. Nah singkatnya kita adain lah yaitu ke Gunung Pulau Sari. Nah, untuk mungkin dari Pulau Sari itu banyak jalurnya. Yang pertama via Saketi, yang kedua Cilontung, yang ketiga yaitu Cihunjuran. Nah, mungkin untuk yang resmi dari dibuka resmi itu dari pihak Cihunjuran. Karena pernah ada dulu waktu di Gunung Pulau Sari itu via Cilontung ya. Emang tempatnya masih rimbun banget bang. Kalau untuk jalur pendakian itu mungkin tidak memungkinkan lah, kurang pas. Jadinya itu emang dilegalkan. Dan pernah ada kejadian juga waktu tahun berapa saya kurang tahu pastilah tahunnya. Pernah ada emang pacar cowok sama cewek nih kan ya. Di situ mesum di Gunung Pulau Sari. Ya, sampai emang itu ditutup. Gara-gara itu oknum pendaki yang mesum. Nah, gara-gara oknum itu kan udah mungkin lama ditutup. Yang disebut juga Gunung Sakral bang ya itu ya. Emang kalau di Banten itu kan Karang, Pulau Sari, Asep itu emang sakral. Jadi kayak Pulau Sari ini mungkin jadi tempat untuk petilasan wali-wali. Emang di situ pun terkenal ada makam keramat. Ada 2 makam keramat bang. Singkat ceritanya dari situ kami prepare lah. Yang ikut itu sekitaran 19 orang totalnya. Nah sebenarnya bukan 19 orang bang, itu kan yang jelas naiknya. Awalnya 20 orang. Nah ada satu emang orang yang nggak ikut. Dia emang feelingnya nggak enak untuk kayaknya kita untuk pendakian ini. Satu emang kurang support dari orang tuanya. Yang kedua emang dia merasa feeling nanti takut nggak baik. Dari awal aja kayak gitu. Nah terus 19 orang lah. Nah, satunya lagi kebetulan nggak ikut juga. Dikarenakan emang ada kegiatan lain di luar. Nah, 18 orang lah fix itu kan genap ya. Kita udah prepare segala macam, kita persiapan dari yang saya suruh latihan fisik anak-anak kan, untuk kan soalnya banyak yang baru naik gitu bang. Jadi kan saya suruh persiapan segala macem, saya suruh persiapin mental, pokoknya bekal. H-1 kita kumpul. Sebenarnya kalau untuk kumpulan sebenarnya banyak bang yang ngejanggal ini. Dari awal pendakian pun banyak yang ngejanggal. Kayak ada satu teman saya namanya Sipa. Dia setiap kumpulan kan kita adakan 3 kumpulan kan, berhubung banyak yang pemula nih. Kita adakan tiga kali kumpulan. Si Pak pas waktu kumpulan yang pertama dia kecelakaan. Ya mungkin kecelakaan bisa dibilang kecelakaan ringan lah ya, kayak keserempet mobil. Berat bang keserempet mobil mah. Nah terus yang kedua dia kecelakaan jatuh dari motor. Yang ketiga pas lagi dari mau arah rumahnya ya sempet juga kecelakaan jatuh sama dari motor. Itu dari kayak, tapi mungkin kita positive thinking lah ya. Itu hanya ya mungkin dia yang kecapean karena emang posisi dia di Mapala ini bentuknya bendahara dia ini. Nah, kita nggak hirauin itu, kita tetap prepare dari situ. Singkat ceritanya kita mendaki, kita kumpul jam 7 harusnya. Ya biasalah orang Indonesia kumpul jam 9. Saya prepare di situ yang awalnya harusnya 18 orang genap kan. Tambah 1, Marsuni ini ada dari kakak tingkat saya 1, dia ngajak orang 1 lah. Saya kan bertanya, ini kak ini diajak, kata saya kan. Terus kata dia, iya ajak aja. Saya mikir, oh jadinya ganjil nih. Oh nggak apa-apa lah, mungkin karena ada kamsi gitu kan ya.
udah kita singkat ceritanya kita berangkat perjalanan untuk estimasi waktu ke pos Ciunjuran itu pos base camp itu mungkin hanya 30 menit lah. Wah, deket dong. Iya, emang kan mungkin kita sudah terbiasa bang sama jalurnya, jadi mungkin cepet. Tuh. Nah, di pos camp kita siap, kita ngurus simaksi. Nah, tapi sebelum kita berangkat sempat kepikiran kan ya, si Pak ini mungkin kita bisa bilang emang untuk perizinan bang itu sempet ya neneknya tuh nitipin. Awalnya tuh nggak ngizinin, cuman ya udahlah. Mungkin ya gimana mau ngelarang kan orangnya kekeh itu maksa, pengen terus itu tuh kan. Nah terus dia kekeh, ya udahlah, yang penting neneknya nitip, kita jagain ini si Pak. Setelah itu kan untuk saya lanjut ke tempat pelang yang ada Pulau Sari Via Ciunjuran. Kita di situ kita sempat foto dan kita briefing untuk larangan di Gunung Pulau Sari. Ya mungkin untuk larangan di Gunung Pulau Sari ini sama seperti gunung yang lain bang, kayak tetap jaga kebersihan, tetap sopan santun, jangan sompral dan lain sebagainya. Nah udah kita briefing, mungkin udah banyak yang tahu lah ya untuk briefing tentang di larangan di gunung. Kita singkat naik itu posisinya untuk pendakian kami yang awal itu Iki, yang kedua Pian dan Juni, yang terus dilanjutkan sama perempuan, cewek-cewek. Total pendakian kami 19 orang, tambah 1 Jajang. Itu yang jadi bikin ganjil, Pak. Nah, untuk ceweknya 6 orang, untuk cowok 13. Ya biasalah berangkat, masih hawa-hawanya masih belum capek ya untuk pemula. Nah, sempat dengar juga cerita setelah ini Bang ya. Saya kan sempat menanyakan kepada si Ratu, Kak, pas awal juga udah ngejanggal. Pas awal di pelang Via Ciunjuran itu saya ngelihat mata merah. Maksudnya ini siang bolong. Kalau positif thinking mungkin itu kayak api atau apalah. Saya pikir itulah ya. Saya selalu bawa ke hal positif aja supaya anak-anak nggak takut. Terus naik biasa. Itu untuk jarak dari pos 1 ke pos 2 itu mungkin nggak terlalu jauh Bang. Sekitaran kalau untuk awal-awal 1,5 jam mungkin ya. Karena emang Pulau Sari sendiri ketinggian hanya 1343 mdpl. Kita naik sampai singkat ceritanya di pos 2. Nah di situ kita foto-foto emang sempet. Nah dari pos 2 ini ada temen gue yang langgar Bang. Karena emang saya awalnya udah briefing, jangan sampai ngerusak, jangan sampai ngotorin si imam. Nah, dari cowok yang 13 tadi motongin pohon. Nah, gua taunya itu pas lihat lah pas gua paling belakang. Si imam ada di posisi keempat sebelum cewek. Gua lihat si imam bawa kayu dari mana, nah, kan posisinya dari bawah, kita nggak ada yang bawa trekking. Itu pun kalau trekking pole bisa ketahuan lah mana trekking pole, mana kayu. Nah, itu si imam bawa kayu dari mana? Udahlah, mungkin nggak apa-apa. Gua alihin aja, udah nggak apa-apa, lanjut. Nah, dari pos 2 itu sempat kita foto-foto segala macem. Kita ada sempat ngopi juga di situ kan. Mungkin emang namanya ya walaupun 1,5 jam untuk orang yang baru ngedaki capek lah ya. Lalu sampai pos 3. Nah, di pos 3 itu emang bener-bener kita udah capek banget Bang. Ya mungkin untuk tenda-tenda seperti carrier yang isinya tenda, logistik itu kan dibawa sama cowok gitu kan. Untuk cewek ya hanya bawa tas-tas kecil lah, kayak baju-bajunya doang, air mineral, dan itu pun hanya 1-2. Nah itu kita bawa carrier dan logistik kerasa berat banget Bang. Kayak nggak tahu kenapa di pos 3 itu berat banget. Ya cuman sekitaran mungkin 20 kilo lah. Karena kayak untuk kita ya sebagai orang yang emang sering ke situ dan bawa logistik itu kayak udah biasa. Tapi kayak kerasnya berat banget Bang. Ya awal daki gua bawa dari bawah, terus Anwar, terus Marsuni, itu emang bener-bener kelelahan. Oke, mungkin dari situ kita bagi. Mungkin supaya kan dari pos camp Pulau Sari ini emang tempatnya nggak terlalu banyak. Jadi emang kita bagi 2 rombongan
supaya bisa cepat untuk mendirikan tenda, karena kan kita 19 orang gitu. Kita bagi dari pos 3 itu, gua dan emang yang lain duluan, dan sementara Marsuni dan Anwar itu bawa logistik gitu, bawa carrier logistik. Nah, terus gua bilang ya udah kata gua duluan biar gua bisa prepare tenda dan masak, nanti lu sama Cuni gantian bawa carrier. Oke. Dan emang dia dua orang itu 10 langkah ganti carrier bang. Singkat ceritanya dari situ udah kita ngobrol, gua naik awal dan jarak berapa meter, 10 meter ya, dia orang juga jalan, mereka berdua jalan. Dan penuturan dari Anwar, dia bilang gini, ada pas waktu gua sama Cuni di bawah, ada pendaki yang turun nanyain, bang itu rombongan abang? Iya bang, kenapa? Itu yang naik sama bapak-bapak ya? Naik sama bapak-bapak? Hah? Sejak kapan? Kan kita rombongan mahasiswa semua bang. Itu yang bikin Anwar aneh. Anwar positive thinking aja, mungkin itu warga lokal lah, karena emang di Gunung Polosari itu masih banyak warga lokal. Anwar mikirnya ke situ aja, positive thinking. Dan gue pun dikasih tahu Anwar hal itu, padahal gue paling belakang. Gue emang ngeliat nggak ada apa-apa situ. Ya, singkat ceritanya dari pos 3 itu, pos 3 untuk ke camp nggak terlalu jauh sih, mungkin hanya makan waktu sejam lebih, 10 menit mungkin bang ya. Nah, terus itu kita ke pos camp. Pertama awalnya pas sampai di pos camp itu gua kan mungkin gua terakhir bang. Nah, untuk temen-temen gue yang 12 orang itu dia duluan, emang udah ada yang tepar, udah ada yang capek, udah ada yang emang apa ya, sibuk foto-foto, maklum lah untuk pemula ya. Dari situ gue datang terakhir, gue posisi capek, gue nanya, ini kita mau pasang tenda di mana? Kata gue, di sini aja bang. Itu awal pemasangan tenda itu untuk di tempat yang emang view-nya bagus menurut mereka ya, di depan pos camp itu. Tapi gue lihat itu tempat kecil, cuman cukup 3 tenda. Sementara gue prepare, gue simaksi itu gue 5 tenda. Gue bilang ke anak-anak, gue bawa 5 tenda, terus mau dipasang tenda gimana? Kalau udah mau cuma dipasang 3 tenda, yang lain nggak kebagian tempat tidur. Gue nyuruh Pian, cari tempat. Nah, Pian nyari tempat ke atas, nggak ada kak katanya. Kata Pian bilang gitu ke gue, lah kok nggak ada? Coba gue yang nyari. Gue cari sampai atas itu bang. Nah, di bawah tempat tenda ini ada space emang cukup untuk 5 tenda. Lah ini ada, kata gue, bilang ke Pian. Lah emang ada? Lah kok gue nggak ngeliat? Gimana sih lu? Kata gue, udah suruh anak-anak naik ke atas, kata gue kan. Nah, suruh anak-anak naik ke atas, prepare di situ. Singkat-singkatnya gue pasang tenda jadi 1-2. Dari situ Anwar sama Cuni baru datang bang. Gue bilang, lah gue dalam hati, lah lama amat ini orang ngapain, kata gue, masa cuman tenda berat nggak seberapa tapi kok lama, kata gue kan. Ya udah mungkin udahlah mungkin mereka capek. Gue pasang tenda segala macem, gue udah pasang tenda. Gue cuman pasang tenda 4 bang, karena emang apa ya, satu tenda itu kebetulan mungkin nggak double, jadi kayak ya udahlah 4 juga cukup toh, cowok mah 2 tenda juga cukup. Gue pasang itu tenda cewek berhadapan, gue kasih playseat, tenda cowok di belakangnya 2. Udah gue pasang, gue prepare, gue masak ya kan. Gue minta anak-anak tuh untuk nyiapin air segala macem. Untuk persiapan di pos 3 itu kami emang cuman bawa air itu 7 liter ya, 7 botol aqua gede. Terus kayak serasa air itu cepet habis bang. Gue nggak tahu kenapa, kayak padahal gue minum aja berapa teguk udah gue sisain buat masak, tapi kok cepet habis. Gue nggak ngerti di situ tuh, kayak kata gue, ini air perasaan gue anak-anak nggak minum jarang, cuman buat masak kok cepet habis. Nah, dari situ inisiatif lah itu si Iki yang saya emang sering dia suka ke kawah. Kan kebetulan di Polosari itu ada tempat yang namanya kawah ya. Nah kawah itu emang untuk jalurnya ke puncak emang agak beda bang. Kalau kawah agak turun, puncak ke atas, Prasono. Nah
Kebetulan di kawah itu emang jadi tempat sumber air untuk di Pulau Sari. 4 orang, Marsuni, Iki, Pian dan Taufik ngambil air. Nah, yaudah gue ngambil air aja. Yaudah lu masak seadanya aja. Yang penting masak nasi dulu aja sama bikin kopi. Ya udah siap kata gue. Nah, terus dia orang berangkat ngambil air. Nah, selang lama mungkin ya, gue dengar juga dari Iki, gue di kawah sempet ini bang, sempet BAB, sempet pipis segala macem. Gue lupa bilang permisi pas setelah dia ngambil air kan. Oh aman lah kata gue Ki, yang penting lu bilang aja sekarang kata gue. Lu patehain aja buru kata gue penunggunya, takut ada penunggu, lu patehain aja kata gue. Ya bang kata dia. Nah, gue masak, habis setelah masak kita ya biasalah kita makan. Gue selesai masak itu jam 5 sore. Nah gue setelah masak kita ngobrol-ngobrol waktu maghrib nih, yang kita ibadah segala macem. Nah setelah maghrib selang berapa menit kita emang kayak seolah-olah lupa bang, lupa bahwasanya kita di gunung, kayak serasa di pantai. Gue kayak apa ya, anak-anak yang ngobrol terlalu berisik, emang yang apa ya, ada yang sompral, ada yang emang segala macem, kayak pelanggaran yang emang harusnya nggak dilakuin itu kita langgar semua. Nah tuh waktu pas itu kejadian itu sampai tepatnya pukul jam 8 kalau nggak salah ya. Nah temen gua kan kayak emang dia rasanya badannya nggak enak, berat. Awal emang sebelum ke tempat camp yang gua tuju itu, yang gua gua saranin itu, dia udah ngerasa berat badannya. Punggung gua berat banget nih. Nggak apa-apa, paling kecapean sini, dipijitin dong sama Anwar tadi. Dipijitin sama dia, udah mungkin udah bercanda-bercanda, kita bawa ke hal positif aja. Barbekyuan dong, tepatnya pukul jam 9 lah. Gua barbekyuan, gua masak segala macam, gua nyiapin. Udah pas jam 9 si Pak itu ngerasa kayak udah nggak kuat, berat banget, dingin, dan suhu badannya tuh dingin bang. Dan singkat ceritanya di situ dia tiduran, pijitin lah sama si Anwar. Nah masuk tenda lah, udah kata si Anwar masuk tenda aja gitu. Kalau takutnya kenapa-napa udah sini istirahat biar kakak pijitin. Tiduran, dipijitin lah sama si Anwar. Nggak lama mungkin, kan gue lagi emang sibuk urusin anak-anak kan ya, gue pusing juga. Ketika emang 19 orang naik itu gue harus ngomongin satu-satu, gue harus mantau satu-satu. Ya kan gue mungkin di sini kebagian tugas masak ya. Untuk air gue bagi ke Marsuni, kan untuk yang ngurusin segala macem. Kalau ada yang sakit apa gue ke Anwar tadi. Kebetulan si Enah itu ya, si Enah pengen kencing dong. Yaudah tuh Ki kata gue, panggil si Iki, antar Ki, Enah pengen kencing. Ih nggak mau lah. Ajak cewek, ya udah ajak cewek kata gue. Siapa tuh? Sipa aja. Ya udah yuk, ayo teh Enah kan. Diantar lah. Nah, Ki, Anwar tuh bilang jangan jauh-jauh, tuh di belakang aja kata si Anwar. Iki nganter dong. Iki, Enah dan si Sipa. Yang mau kencing sebenarnya Enah. Ya kan mungkin dia malu ya kalau cuma si Iki doang minta antar Sipa. Nah dari tempat yang emang ditunjukin ya, ternyata dia kencingnya itu bukan tempat yang emang kita tunjukin bang. Dia terus ke bawah. Itu mah kayak ini jauh banget bang dari tempat tenda kita. Kan emang tempat tenda yang di Pulau Sari itu bentuknya gini. Nah kebetulan yang kita cariin apa yang kita diriin tenda itu dari tempat itu bawah tuh jurang, belah sono lagi dikit jurang. Nah itu kata gue dari tempat yang agak jurang juga ke bawah lagi. Kata gue ini jauh amat. Pak Iki udah bilang udah di situ aja. Nah tapi si Enahnya bilang malu katanya kan. Oke ya udahlah, mungkin Iki nggak mau pusing mungkin ya udah. Itu posisinya, dan itu posisinya jam 8-an lah waktu Isya. Kencing di situ. Nah yang gue dapet dari Enah katanya gini, ketika pas Enah kencing buang air kecil di situ, Enah udah selesai nih, posisinya udah selesai. Si Enah bilang ke Sipa, teh hayu, Sipa hayu gitu kan. Nah si Sipa bengong, Sipa hah baru sadar dia, hah gitu kan, hah apa gitu, hayu udah selesai. Oh udah, ya udah ayo naik di situ udah selesai.
gue barbekyuan. Nah mungkin dari sekitar dari si enak kencing itu gue barbekyuan jam 9. Ya kan mungkin gue nunggu agak malam barbekyuan supaya takut malam gak lapar lagi gitu. Jadi gue repot masakin kan ya. Jadi ya udahlah kata gue. Anwar bilang ada yang punya minyak kayu putih nggak katanya. Nah ada tuh di tasnya si Opik Jendol. Nah terus si Jendol ambil dong dikasihin. Nah gue lihat itu si Sipa sama si Anwar ke tenda masuk. Kata gue kenapa nih Sipa? Nggak biasanya juga kalau naik gunung ya aman. Dia sih untuk si Sipa sih bukan pemula untuk naik ke gunung ini gitu kan bang. Jadi kayak aman lah. Mungkin cuma masuk angin. Dipijitin sama si Anwar. Nah nggak lama kan emang mungkin di situ rame. Si Anwar minta tolong nggak kedengeran. Manggil si Jajat sini Jat. Datang itu si Jajat ke tenda Anwar. Nah dilihat sama si Jajat. Jat ini kayaknya si Pak Hipo. Ya Hipo. Nah coba lihat sama si Jajat. Dipencet kakinya. Wah teriak dia bang. Wah sambil matanya melotot. Ya gue liat si Pak itu kan sipit. Melotot tuh serem banget bang. Wah dari yang kotoran tempat aing. Ternyata si Pak kesurupan. Itu yang emang dimana tadinya rame langsung panik semua. Istighfar. Ayat kursi. Astagfirullah. Wah semuanya panik. Gua berusaha nenangin yang lain. Apalagi di situ kan emang ada si Epa. Langsung histeris si Epa itu, langsung nangis dia. Kata gue, udah jangan nangis, tenang, positif aja udah, jangan nangis, tenang. Nah, itu si Sipa emang bener-bener ngejut, gerak bersihan, lamun tuh dibersihan, dipaehan dari aku artinya bersihin tempat ini, bersihin tempat yang kalian kotorin. Kalau enggak, dibunuh anak ini sambil ngecekek dulu. Hidung dipegangin itu bang, pas posisinya. Kita udah panik megangin yang ini, malah satu orang nangis. Kata wah udah pokoknya acak-acakan banget itu posisi malam itu. Terus si Jajat kan yang emang dia bisa, dia ngobatin si Sipa terus masih belum. Sancan dibersihan aing mau keluar. Kalau belum dibersihin gua nggak akan keluar. Anwar itu kan orangnya sensitif akan hal kayak gitu. Gua takut Anwar itu kena juga bang. Jadi kayak dia langsung marah, nengok ke belakang, bersihin sana tadi bersihin. Siapa tadi yang kencing? Bersihin katanya. Siapa? Gue pikir, gue tanya-tanya, gue nggak tahu dong posisinya itu siapa yang kencing. Sementara tadi juga gue nganter kencing si Indah. Gue keinget siapa yang kencing ya tadi sama si Sipa. Si Enah ternyata. Gue tanya, Enah tadi kencing? Iya. Sama si Sipa. Ayo antar. Nggak mau, takut. Nggak usah takut, ayo sama gue. Gue antar di mana kencing, ayo. Nah gue cari headland, gue antar di belakang tempat pos camp. Di mana di situ? Turun gue ya. Pas gue turun, gue kan turun duluan. Posisi gue nahan badan si Enah. Pas gue supaya nggak jatuh kan emang turunan banget bang. Gue di bawah, gue nahan badan si Enah. Pas gue tahan, kayak gue itu ngerasa berat. Enah itu kalau misalkan tinggi badan, fisiknya segini gue bang, pendek lah. Kayak emang berat banget itu, kayak lebih dari carry yang gue bawa. Itu mah gue nahan kayak beban berat, gue jatuh, Enah juga jatuh. Gue ngeliat sekelebatan hitam gede, kayak emang bentuknya kayak kalau ibaratkan kayak kodok, gede itu bang. Udah gue di situ gue ilangin rasa takut, gue gue kayak ya Allah kata gue, tolong, gue minta kayak tolong, kali ini tolong kata gue silahin ke guru gue ya, Mang kata gue tolongin, kata gue jadi lagi susah, kata gue bilang kayak gitu bang. Dari situ gue beraniin diri, gue panggil yang lain, Gih sini sama Gigi, ambil plastik sih, bersihin. Dari situ di mana tempatnya? Ternyata bukan di situ bang, di bawah lagi. Kata gue jauh banget, kata gue ayo, kata gue tuntun ke bawah. Di mana tempatnya? Tunjukin sama dia. Di situ cina. Gue bersihin, pokoknya tempatnya gue kan daun-daun ya. Itu masih emang ada tempat pipis, kayak bekas pipisnya bang, kayak masih bekas airnya. Wah kata gue,
ini orang kenapa nggak dibersihin, kayak gini kan kejadian. Gue ambil plastik, gue nggak peduli itu mau kotoran mau apa, kayak mau kotoran hewan manusia, gue kengiang-ngiang bahasa si Sipa kalau lamun tuh dibersihan dipayahan udah kia kuaing. Gue dari pikir situ udah gue ya udahlah bodo amat, gue bersihin, gue masukin, pokoknya itu apa ya, sebenarnya pipisnya kan di daunan gitu, gue rauk tanahnya, bodo amat gue masukin ya. Udah gue bungkus, di situ gue duduk sama si Ena, di situ ada Gigi. Ini kita diam dulu di sini. Gue bilang kan sama yang di situ, gue bilang gini, kulo nyuhunkeun ngapura gitu kan. Saya bilang gue minta maaf ketika temen gue emang ngotorin, kata gue minta maaf, gue nggak sengaja, temen gue nggak sengaja. Sebagai gantinya gue bilang, besok gue mau bersih-bersih tempat ini, gue mau reboisasi, gue mau penanaman pohon, niat kita baik. Gue bilang tolong sembuhin temen gue bersihin Al-Fatihah untuk temen gue yang di situ. Pokoknya gue nggak mikirin yang di atas kayak gimana, kayak udah segala macam teriak-teriak sampai tempat gue bersihin tuh kedengerin bang, dari ya sedang kotoran tempat aing wah. Gue udah nggak fokus di situ, yang penting gue bersihin itu. Udah selesai gue bersihin, gue bawa si Ena, gue masukin tong sampah, gue liat Sipa udah mendingan. Dan ternyata Sipa itu bukan hanya kesurupan sekali 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Dan menurut si Anwar ya, ketika yang kesurupan yang ketiga itu cewek, yang awalnya kan cowok, ketawa peringisan kayak gitulah bang, perempuan kan ya. Nah dibisikin sama si Anwar tuh ayat kursi, mau digigit telinganya bang, untungnya udah nggak kena itu. Setelah itu kan gua anehnya kenapa, apa gara-gara kita terlalu berisik ya, perasaan mungkin bercanda lah, atau mungkin ada yang sompral ataupun melanggar. Gue bertanya-tanya, pas gue selidikin, gue tanya-tanya yang lain, ternyata pas di pos 3 itu si Ena dapet head. Itu head yang pertama. Hah, kata gue, kenapa lu nggak bilang, kata gue. Lu harusnya dari awal bilang kalau langsung head. Kalau kayak gini gue nggak mau beresiko, kata gue. Kayak kesannya wah semua kayak emang bukan kesalahan satu orang bang. Gue emang pribadi ya, gue yang emang nggak bisa ngikutin selalu temen-temen. Posisinya 19 orang di kayak gitu rame semua, udah rame, kita bawa orang yang lagi head, dan bukan si Ena doang bang yang head. Ternyata ada 3 orang yang head, dan emang yang kedua itu udah kering. Cuman kan mungkin untuk head ya larangan di gunung manapun untuk yang head jangan naik gunung kan ya. Itu emang karena emang dilupakan hal yang kayak gitu bang. Kayak bener-bener kita tuh semua yang kayak gua kan untuk Pulau Sari mungkin gua udah beberapa kali. Cuman kan ya kayak untuk hal yang kayak gitu gue bisa sampai plong lupa, pure lupa gitu. Dan Anwar pun yang emang orang situ pure lupa bang untuk kayak ngingetin hal kayak gitu. Dan singkat ceritanya itu si Jajat pokoknya udah kayak nyembuhin segala macem, dan emang bisa keluar terakhir itu dia benturan si Jajat, dia ngeluarin paksa. Kayak mungkin ya untuk yang kayak gitu yang bisa aja ya. Kalau gue kan cukup tahu dari dia kan ya, dia ngeluarin secara paksa, dan kayak udah di situ si Pam emang masih lemas, masih dipijitin lah. Nah gua ngondisiin anak-anak yang lain, ada yang nangis, ada yang emang pikirannya kosong. Udah jangan kosong, tenang, aman. Di situ kan emang posisinya Sabtu malam Minggu kan rame pendaki itu, pendaki ngerubung bang, nggak tahu, ada yang nyorotin, ada yang video, entah gua nggak tahu ya lagi posisi kayak gitu, bukannya bantu mungkin ya, malah video lah. Dari situ singkat ceritanya Jajat ngobatin ngobatin sembuh lah Sipa ya. Dia agak lemes memang ya, mungkin dia secara nggak sadar mungkin ya badannya tuh kayak berasa habis ngapain itu. Gua tanya ke si Sipa tuh kayak gitu bang, kesurupan kayak gimana, kata gua. Ya dia nggak emang ngerasanya kesurupan, cuman kayak badannya lemes banget gitu. Posisinya udah dipijitin sama si Anwar, gue ngondisiin yang lain. Udah kata gue bilang untuk cowok kalau yang mau tidur kita tidur aja di depan tenda cewek. Kan gue pasang playseat, gue alasin matras. Nah terus sebelum itu emang kan posisi air juga kita habis. Untuk
si Sipa, gue emang kasihan banget sama si Sipa itu. Dia pengen air hangat cuma posisinya nggak ada. Nah ada orang yang nekat emang pengen ke kawah bang, kan sumber air itu adanya di kawah. Nah kata gue jangan dulu, jangan ke kawah, bahaya posisinya kayak gini, jangan, kata gue. Mana yang Anwar kekeh, gue mau turun sekarang, kata Anwar. Wih jangan, kalau lu posisinya turun kayak gini, gue bukan mikirin keselamatan, yang ada lu berdua yang malah kena, kata gue. Dan Jajat dulu ya udah ngelarang, lu kalau lu sayang sama si Sipa, udah jangan mau turun, kita besok pagi turun, kita nggak ada yang ngedaki ke atas. Berhubung si Jendol, si Opik gitu ya, kita sebut aja Jendol, dia emang dari keturunan mungkin ya bisa ngerasa gitu ya, kayak ada sekelibat yang bisikin gini, ulah ke kawah, jangan ke kawah itu. Nah, emang posisinya emang butuh air banget, setetes, bukan setetes, kayak sebotol air aja untuk si Sipa itu minta air hangat nggak ada bang, habis kesurupan itu. Posisinya nggak ada, mau nggak mau kan ya, yang 4 orang itu pengen ke kawah. Dan sebenarnya gua nggak tega, cuman kalau lebih nggak tega lagi kalau yang lainnya kayak butuh air banget gitu bang ya, untuk minta ke pendaki yang lain pun emang kita nggak bisa maksa untuk minta kan ya, karena airnya pas lah untuk mereka. Ya udah gua biarin yang emang tua-tua kayak Marsudi, terus si Iki sama siapa namanya, si Pian, si Gigi untuk ambil air. Nah singkatnya mereka ngambil air ke kawah, dan emang gue denger cerita dari Iki, kan gue nggak ikut ke kawah, gue denger cerita dari Iki bang, pas waktu gue ke kawah tadi ngambil air ya, gue emang ngerasa bahwasanya kita naik di tempat yang salah. Waktu gue di kawah gue ngerasanya merinding banget bang. Salah gue pertama, gue nggak ziarah. Waktu biasanya kalau gue naik gunung gue biasanya ziarah dulu. Nah mau si Iki, si Anwar dan gue sekalipun bang, kalau misalkan awal pengen naik gunung kita kayak assalamualaikum ya Rijal Goib ya, ada pesan juga dari guru gue, kalau misalkan lu mau naik gunung manapun sebut wana wani wawuh gitu kan ya. Ini kayak bener-bener kita plong semuanya bang, kayak seolah-olah kayak dilupain untuk hal kayak gitu. Emang gunungnya tempatnya emang ada, cuman kayak seolah-olah kita ini mah tempat hiburan kita gitu, bukan tempat yang makhluk kayak gitu. Dari situ Iki ngerasa kayak emang dikasih tahu sama ibaratkan dia kan bisa peka. Gue ini emang naik sama orang-orang yang emang peka. Kebanyakan dari teman-teman pendakian gue peka yang untuk kayak gitu bang, orang-orang Banten ya. Dari situ Iki bilang, kayak gue keinget bang, ini kita naik hari yang salah katanya. Nah kayaknya ini bertepatan pas sama hari Sabah Baduy. Sabah Baduy itu dimana yang namanya alam itu kita harus hati-hati banget, jangan dirusak, dikotorin, apalagi sampai kayak tadi yang untuk yang orang gak suci untuk naik ke gunung, jangan sampai. Lu kok baru bilang Ki, lupa gua bang. Gue mikir waduh, emang pendakian kali ini disebut gagal, semuanya ngelanggar bang. Yang guanya yang emang lupa, yang lainnya biasanya emang ingat tapi lupa dari pos 3 itu. Dari situ mereka selesailah ambil air ke kawah ya. Tadi Iki abis dari kawah bilang ke gua tadi. Dari situ gue berusaha nenangin yang lain. Udah kata gua, aman, si Sipanya udah aman, yang lainnya istirahat. Ya biar gua sama Anwar yang yang jaga tenda. Dia mau tidur, kalau yang cowok takut tidur di tenda, udah tidur di sini aja kata gua. Gak apa-apa. Yang penting kita jangan setelan sama cewek. Nah di situ kan posisinya kan Sipa kalau mau ditinggalin sama Anwar takut emang terjadi hal yang gak diinginkan lagi. Pokoknya isi dari tenda ini itu orang yang head semua bang. Kebetulan ya, aneh gak? Maksud gue harusnya diseling lah ya, salah gue lah itu bang. Nah itu ada si Sipa, si Epa sama si Ena yang head pertama itu. Kalau si Sipa dan si Epa itu mungkin udah kering lah kalau headnya kan ya. Nah dari situ kan mereka tidur bertiga. Nah itu 3 orang cewek itu nggak ada yang bisa tidur. Si Epa yang sakit kakinya katanya kram, terus yang si Ena katanya pinggangnya sakit, Anwar sama gua
gue dari jam setelah kesurupan itu mungkin setelah kejadian itu jam 10 gue pijitin yang sebelah mijitin pinggangnya Ena, yang sebelah lagi mijitin kakinya si Eva. Karena yang gue rasa itu kaki sama pinggangnya anget banget. Yang kalau kata temen gue si Lia yang bisa ngeliat itu kena sentuh katanya. Gue nggak ngerti lah kena sentuh apa, yang penting gue sambil istighfar, gue sambil baca-baca, gue bilang ya Allah, kata gue, sembuhin temen gue, selamatkan temen gue, niat gue kesini baik, gue pengen reboisasi, gue pengen bersih-bersih alam. Gue sambil baca istighfar sampai jam berapa ya, gue sampai jam 2:30-an gue pijitin itu bang. Emang Jajat di situ masih kayak apa ya, ya mungkin gue sebut si Jajat ini dukun gunung lah bang. Kayak untuk hal-hal kayak gitu dia ngerti lah ya, emang basicnya pesantren dia awalnya. Udah gue pijitin, si Jajat minta rokok ke gue kretek. Kan ada rokok nggak? Kretek. Dia ngidupin rokok lah ya, kayak katanya dia magerin segala macem. Nah habis itu nggak lama gue lihat di tenda sebelah itu ada satu temen gue namanya Ratu. Nah, dari cewek yang 6 tadi, Kak pengen pipis katanya, minta anter. Ya udah gue aja yang anter Ki. Gue anter emang agak bawah, cuman tempatnya gue cari space yang bukan pohon, yang bukan tempat untuk jalur dan untuk tempat tenda camp. Gue cari tempat, udah di situ aja kata gue. Tadi juga si Indah gue antar di situ, aman kok, bener ke aman. Ya udah, madep belakang ya Kak. Iyalah kata gue, masa gue mau liatin lu kata. Sebenarnya gue pengen ngeliat cuman enggak lah. Nah terus udah singkat ceritanya selesai, gue antar lagi ke atas. Yang lainnya masih apa ya, untungnya kita bawa Nani ini apa ya, kayak punya rasa takut ya, mungkin punya, cuman dia selalu enjoy orangnya gitu. Kayak bercandanya tuh mungkin ada aja recehnya, jadi kayak nenangin suasana ya. Di situ bis dia walaupun kejadian kayak gitu masih sempat ketawa, mencairkan suasana gitu yang lain. Dari situ yaudah kata gue, udah malam nih kata gue, yang cowok mau ngopi lah kata gue, kita sambil ronda gantian aja kata gue. Dari situ nah, yaudah yang cewek istirahat, yang lain udah masuk. Tadi yang pas sebelum nganter apa kan gue lagi bijitin si Ana, gue suruhkan si Jendol tuh, gue juga mau istirahat ya Kak katanya. Gue lagi gue nggak enak banget nih badan gue. Penuturan dari temen gue yang emang indigo, si Jendol juga itu si Opik kena sentuh katanya. Cuman emang dia punya ada yang ngejagain gitu. Nah singkat ceritanya gue pijitin lagi tuh, gue lanjut si apa namanya, gue pijitin lagi si Ena sama si siapa itu. Nggak lama gue lihat dari tenda sebelah, kan gue pasang plesi tadi, tendanya hadap-hadapan. Gue lihat si Ratu itu nongol mulu keluar. Kenapa? Ratu kenapa? Tidur. Dari situ si Jajat lari. Emang si Jajat mungkin peka ya, lari dia ke tendanya. Kata si Jajat pas di tendanya, gue ngerasa di tenda Ratu itu bau bunga kantil. Kata Desi juga temen gue yang 6 cewek tadi, pas gue ngerasa di tenda itu gue panas. Pas gue madep ke dia orang ini hawanya panas banget gitu. Kenapa katanya? Lalu si Jajat lari itu ya, dia baca segala macem yang dia bisa, dia nyediain air, manggil gue. Kata gue, Gigi kan yang masih bikin kopi, gue panggil, Gi pijitin lanjutin kata gue mau ke situ dulu nengok si Ratu kata gue bilang kenapa Ratu kata gue, Kak tolong bersihin ya katanya tempat kencing Ratu. Alah kata gue, mau dibersihin tuh sugesti doang kata gue, udah aman kata gue, udah gue bersihin lah. Tapi yang tadi penuturan si Jajat emang bener, si Ratu itu juga mau diincar Pak. Itu pas masuk tendanya bau bunga kantil, bau kantil itu bang, bunga Jawa. Gue bersihin lah, pas gue ke bawah gue siramin, gue bilang juga yang kayak tadi gue bersihin bekas head si Ena. Jajat udah tenang lah ya, udah nenangin yang tenda sebelah, yang sisi panelnya udah gue pijit udah tidur. Jajat bilang ke gue, Kak kita nggak usah naik. Kata gue, kalau nggak naik gimana? Kan emang kita untuk pembentukan UKM, gue pengen punya foto untuk dokumentasi nih di puncak. Terserah itu kalau lu maksa. Kata emang ya, kemungkinan cuma 2, kalau nggak mati di sini hilang. Gue mikir, masa sih segitunya? Kan udah sembuh kata gue. Serah itu mah tuh, terserah itu maka. Pokoknya besok gue mau turun sama yang lain. Kalau lu mau naik lah kata Jajat. Karena itu doang kemungkinannya. Terserah kalau nggak percaya, udah. Pokoknya kita bilang, tapi jangan bilang di sini.
kayaknya anak-anak nggak akan menerima kalau emang kita harus tetap turun. Posisinya Sipa udah sembuh gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu aja kata si Jajat. Kalau naik tadi resikonya 2, tapi kalau turun selamat kita. Udah di situ kita siap-siap untuk tidur. Mungkin ya emang kayak udah jam larut malam banget bang, jam 3. Itu gue baru tidur lah jam segitu. Yang lainnya udah pada tidur. Nah singkat ceritanya pagi itu emang ada kayak kejadian dibilang lucu enggak. Kayak pagi itu kan emang gue kedinginan ya posisinya. Ya di gunung bang. Gue cuman tidur nggak di tenda, pakai jaket, pakai celana pendek, sarung, sama matras doang. Gue tidur itu di situ, gue samping si Iki. Pas gue pagi-pagi jam berapa? Sekitaran subuh lah ya. Itu gue tidur. Nah pas gue buang angin. Nah di situ Sipa sama si Epa, Enah itu kan setenda, keluar dia kan mungkin bau ya. Wih, kan ini botol busuk katanya kan. Keluar dia orang. Nah, sementara Sipa itu keluar bukan karena bau angin gua, tapi karena nyium bau darah. Nah, kebetulan Enah itu ganti pembalut dan yang nyium baunya cuman si Sipa doang. Dan logisnya kalau emang nyium darah, nyium darah semua dong bang. Karena emang yang posisi yang dalam tenda itu 3 orang yang tadi. Si Sipa keluar muntah. Setelah muntah ya mungkin dari situ tuh kita ya udah kata gua singkat ceritanya prepare lah. Emang kan gua prepare itu untuk untuk turun ya. Nah yang lain banyak yang nanya, gua Des kita turun. Gua bilang ke Desi, kenapa turun? Kan gua mau pengen naik katanya. Kata dia kan bang ya, wih gak bisa Des. Kalau kita naik kemungkinannya 2. Kalau nggak mati di sini hilang. Katanya. Kenapa? Gua nggak bisa ngomong di sini. Please gua mohon sama lu. Nah kata gua. Tadi gue bilang kayak gitu. Terus kayak gue udah briefing semalam kayak gitu. Padahal gue udah bilang kita nggak naik. Nah, terus tapi anak-anak kayak seolah-olah lupa bang. Kayak nggak ada apa-apa. Dan anehnya juga si Sipa kenapa aman kata si Sipa. Kayak dia udah posisi kayak emang nggak ada apa-apa bang. Badannya seger. Kayak udah sembuh lah. Kalau malam itu kayak emang dia masih kayak sakit gitu ya, lemes. Posisinya sembuh dan kayak kekeh itu kayak maksa dia. Gue pengen naik pokoknya karena sama pacarnya ya. Gue pengen naik bodo amat. Kalau nggak naik ngambek kan emang dia. Emang orang yang bawaannya kekeh maksa dia. Gue pengen naik. Jangan. Gue nggak bisa bilang alasannya langsung dong. Karena emang kayak bukan tempat yang pas. Jat gimana Jat? Naik aja kayaknya ya. Gue juga kayak gue nggak enak sama yang lain. Jajat untung di situ posisinya Jajat negesin gitu kan. Udah pokoknya kita turun gitu. Kalau emang misalkan nggak mau turun, gua nggak akan ikut tuh mendaki lagi. Dan di situ cowoknya pun si Anwar tadi, ya udah ayo mau naik mah, lu kuat, bilang ke ceweknya kayak gitu si Sipa, lu kuat naik, ayo gua anter. Nah, gua udah sepakat sama lu kata gua udah bilang semalam sama lu, sempat debat gua bang. Kalau emang lu resikonya kayak gitu, silahkan kata gua mau turun sama anak-anak. Gua baru prepare playsheet, gua masak lah. Dah turun, gua bilang, gua bisikin ke yang cowok, kita turun. Nanti alas aja gua bilang di bawah. Kalau lu misalkan mau ganti rugi, gak apa-apa, bilang ke gua. Nanti pokoknya alas aja gua bilang di bawah. Sebelum pulang, kita briefing. Mohon maaf lah pendakian kali ini mungkin kita turun karena emang ada hal yang nggak bisa gue jelaskan sekarang, tapi insya Allah pasti akan diterima ketika emang alasannya di bawah. Gue bilang kayak gitu. Kita udah prepare, kita simaksi lagi, kita siap-siap, turun lah. Biasalah sesuai formasi awal, Iki di depan, Marsuni lanjut Pian, cewek-cewek. Nah gue bilang sebelum turun tuh gue bilang ke Sipa sama si Enas sama si Epa. Kata gue, Sipa lu sama Anwar aja jangan sama siapa-siapa udah ya. Nah gue megangin dua cewek itu. Pokoknya yang head aja bang itu ya. Gue jagain banget. Enak kata gue, jangan turun duluan please. Kata gue, tungguin gue. Turun lah singkat ceritanya kita sampai di pos 3. Di pos 3 itu hujan datang kayak emang seolah-olah langit itu nggak ngizinin kita ke atas bang. Ya positif thinkingnya kayak gue ini mah musim hujan lah ya. Tapi gue bercampur bang antara positif thinking dan negatif thinking. Kayak masa sih gitu kan.
cuaca aja perasaan kemarin aman gitu kan cuacanya. Nanti sekarang kenapa hujan kata gue. Kayak emang langit nggak mengizinkan. Tapi positif thinking ya karena gue emang cuaca aja gitu kan ya. Dan emang ada cerita dari temen gue hampir kena geledek dia bang. Untung kata dia. Wah hampir bang dikit lagi kena geledek. Penuturan dari si Anwar pas lagi turun si Pak itu kayak emang nggak tenang bang. Dia nengok sana nengok sini kayak emang hawanya diikutin. Dan dia dari si Pak, Anwar tahu dari si Pak, dia setiap perjalanan itu nyium bau bunga melati. Kata gua, perasaan gua di Pulau Sari itu nggak ada yang namanya bau-bau melati, pohon-pohon kayak gitu. Terus si Pak nyium. Nah dari situ ceritanya kita turun, kita udah selesai, ya kita anggap kayak kita semua pengen ngelupain bang kejadian itu. Selesai dari situ, nah satu hari setelah itu tetehnya Sipa nge-WA ke si Anwar. Nah, ngobrol lah sama si Anwar. Si Sipa kenapa? Katanya. Si Anwar emang yang nggak menjelaskan ya kayak dia emang nggak terjadi apa-apa. Dia bilang nggak kenapa-napa kok kak. Lah emang bener nggak kenapa-napa katanya. Pas neneknya lihat mukanya beda. Ternyata emang si Sipa itu belum bener-bener sembuh bang. Pas dari kejadian dari Pulau Sari. Terus dari situ Anwar iya kak. Bilang ke tetehnya si Sipa pas waktu di gunung kesurupan tuh kan bener neneknya juga bilang beda. Terus emang si Anwar ini pengen tanggung jawab ya dari emang pengen pengobatan kan dia tanggung jawab penuh lah karena pacarnya pengen diobatin cuman sih udah nggak usah neneknya itu nolak banget di rumah aja nenek juga bisa neneknya diraja sama neneknya. Lah dari 2 hari pendakian tersebut ada temen gue namanya Lia dia bilang gini si Sipa belum benar-benar sembuh kak. Itu yang ngikutin dia sosok gede kayak mirip kodok cuman gede hitam. Hah itu yang gue lihat pas waktu ngebersihin si darahnya enak. Di situ kayak gue pikir wah masa sih itu kak kalau lo mau sembuh bawa ke Sumur 7 di Gunung Karang pakai kain kapan dimandiin siapin kembang tujuh rupa. Gue bukannya nggak mau, jujur gue pribadi untuk hal kayak gitu gue nggak berani bang, ya. Tapi kayak emang rasa dari hati gue mau pengen bener tuh tanggung jawab. Selain gue nanya, selain dari itu ada nggak kata gue kan, ada nggak untuk cara pengobatan selain dari tadi ritual tadi? Ada satu lagi cara, yaitu kita naik ke gunung lagi, kita ambil sukmanya. Ternyata penuturan dari temen gue si Lia itu, si Sipa itu sukmanya masih di Pulau Sari bang. Dia masih ketahan sukmanya. Yang ada di Sipa itu kan dia dari pacarnya sendiri bilang kadang Sipa marah-marah sendiri ke gue. Yang nggak biasanya ngomong aing kan kalau dalam bahasa Sunda itu kasar aing gitu bang ya. Biasanya ngomong aing. Kayak ngerasa emang Anwar itu setiap deket sama Sipa badannya lemes. Makanya kayak saran dari teman gue yang indigo itu bang caranya. Cuman 2 tadi yang bisa nyembuhin. Gue mikir ya gak lama. Pokoknya itu kita sampai seminggu bang di teror tadi. Dari situ gue mungkin keinget lah ke guru gue dong ya. Gue minta saran untuk penyembuhannya. Terus sampai 7 hari. Pas terakhir malam Jumat ada satu lagi terakhir mungkin gangguan yang dimana semua serentak. Gue yang emang ngerasa gelisah. Gue udah bilang bang ke guru gue, Mang, Rifki aman nggak? Rifki mah aman, gitu. Guru gue bilang kayak gitu. Cuman kayak rasa gelisah gue tuh tetap aja. Si Anwar yang emang ngerasa dadanya sesek waktu malam Jumat sebelum seminggu kejadian itu, sebelum seminggu berlalu kejadian itu. Waktu malam Jumat itu si Anwar ngerasa dadanya sesek. Pas gue bilang, ya si Anwar dadanya sesek. Gue bilang ke Lia, Anwar kena kak, cepet sembuh, buru-buru ke orang bisa katanya. Nah, habis itu dia ke uaknya, wah kena nih. Tadi udah gue obatin selama seminggu, mungkin ya itu sih bang rentetan yang emang gue sampai saat ini baru berani cerita. Karena emang pas waktu ngalamin kejadian, gue masih shock dan berusaha ngelupain untuk kejadian ini. Oke, dimin dulu silakan Bang Rifki. Ya. Oke, jadi itu ya teman-teman semua nih. Pengalaman daripada Bang Rifki saat naik gunung Pulau Sari bang ya? Iya bang.
Nah, tadi yang menarik tuh Baduy apa tadi? Sabak Baduy. Sama Baduy. Emang apa bang Sabak Baduy itu? Sabak Baduy itu apa ya? Emang peringatan yang dimana alam itu suci bang, jangan sampai dikotori. Ya emang mungkin alam itu setiap harus kita jaga ya, harus kita lindungi, jaga segala macam. Cuman emang sakralnya Sabak Baduy itu jangan sampai merusak, jangan sampai bersih, apalagi bawa hal yang kotor ke atas gunung. Sabak Baduy itu tiap setahun sekali atau gimana? Setahun sekali bang, itu peringatan suku Baduy. Oh, Sabak Baduy. Iya. Kalau Sabak budaya Baduy lain lagi? Beda lagi bang. Oh, hari Sabak Baduy berarti alam ini harus lestari. Iya. Dan berarti masyarakat Baduy kayak menjaga alam itu di Menjaga hari alam itu. banget. Iya bang. Oke, nah terus kemudian nih kan ada 2 makam yang tadi disinggung di awal tuh, makam keramat. Emang tuh makam siapa itu bang? Kalau untuk makam kurang tahu sih bang ya. Kalau tapi terkenal di Pulau Sari itu banyak petilasan bang. Petilasan. Petilasan itu kayak tempat untuk singgah doang. Oke. Nah terus ada lagi nih bang. Pertanyaannya ada larangan khusus gak sih ketika misalkan pendaki mau naik Gunung Pulau Sari gitu? Misalkan nggak boleh bawa daging, misalkan nggak boleh trek malam, misalkan nggak boleh bawa ini gitu di Gunung Pulau Sari. Kalau untuk larangan tersendiri Gunung Pulau Sari itu mungkin ya sama bang kayak gunung-gunung lainnya. Yang penting ya kita harus tetap jangan somprak. Kalau untuk tadi 3 gunung yang di Banten mungkin nggak terlalu bang ya. Tapi kalau Pulau Sari emang sakral lah menurut saya. Jadi dari sikap, apalagi kalau yang head terutama ya jangan sampai naik. Oh berarti kalau yang head jangan naik Gunung Pulau Sari. Iya. Nah berarti dulunya emang Pulau Sari ini banyak akan dengan sejarah, legenda. Iya Berarti. bang. Oh. Tempat pernah petilasan Sultan Hasanuddin. Oh di situ Iya. di Gunung Pulau Sari ya. Nah kira-kira penyebab utamanya itu atas dasar tadi ada rentetan kejadian ya kan, ada yang kesurupan, ada yang supaya diambil. Kira-kira penyebab utamanya apa nih dari si Erna atau siapa Matoya? Matoya siapa? Ena. Atau si ini Sipa. imam yang Sipa. Oh, Sipa. Ena apa si Sipa tuh? Kalau untuk penyebab utama mungkin kita semua sih bang ya. Saya apa ya nggak mau menyalahkan untuk teman-teman Nah karena kita emang, semua gara-gara apa? Nah kan gitu tuh. Oke, karena emang ada yang banyak yang sompral. Satu, kita bercanda terlalu berlebihan dan ada yang head bang. Oke, berarti ya namanya hari apa nggak ada kalender gitu aja ya kan. Nah, berarti dari ke-19 kan ada yang peka tuh. Iya. Katanya kan dari 19 ini kan pekanya lebih banyak yang peka apa yang enggak? Banyak yang peka bang. Banyak peka? Iya. Oke, ini saya juga suka bang kalau pendakian tuh banyak yang peka. Tapi banyak pekanya, peka terhadap kondisi, peka terhadap keadaan, Iya. peka terhadap teman, gitu tuh. Saya suka tuh, ya kan. Tapi kalau peka yang hal-hal gaib, takutnya yang katanya peka ini ngeliat itu, ngeliat ono, menimbulkan rasa ketakutan yang menular Yang lain ya. yang lainnya. Iya. Kan pasti kan ada beda aja lah. Ada yang sukanya sama yang peka nih biar gue bisa apa lebih Safety gitu. Iya, biar ketika ada kejadian ini aman lah dia bisa nyembuhin. Kan ada gitu kan Iya. ya. Ada juga yang udahlah gak usah apa namanya peka-peka dan sebagainya, kita yang penting safety aja, kan pasti ada aja ya kan. Itu nggak masalah, penting safety pendakiannya tuh SOP-nya dan peralatannya wajib dipenuhi gitu kan. Kayak tadi tenda dan sebagainya, logistik, air, manajemen waktu, memutuskan untuk tidak muncak ya kan. Coba kalau muncak si Sipa masih siapa? Ena ya kan lagi sakit, ketika diajak ke atas ya kan. Iya. Itu kan sebenarnya di situ banyak banget pelajaran itu yang dimana kekompakan tim ya kan. Iya. Saling support. Oh teman kita begini nih, udahlah nggak usah naik lah. Kalau naik paling sebagian dong, kasihan teman kita yang nggak naik nih. Pasti kan begitu ya kan, alasan-alasan atau keputusan yang diambil atas dasar temannya lagi sakit. Iya. Gitu aja kan logikanya. Nah terus kemudian nih bang, kira-kira yang merasuki si Sipa Sipa itu siapa itu bang? Kalau untuk apa ya namanya siapa-siapanya saya kurang tahu pasti bang ya. Tapi kalau untuk penuturan dari teman saya yang indigo, sosoknya hitam gede dan kayak kodok bentuknya bang. Hitam. Kodok, hitam. Kakinya bang, kakinya. Hitam gede. Iya. Kayak Kakinya kodok. Udah aman sih bang, itu mau diomongin juga udah aman. Udah aman hilang. ya? Udah hilang si kodok hitam gede. Iya. Oh, oke.
Merinding gua. Oke, hitam gede, tapi itu nggak tahu siapa ya kan? Ya, nggak tahu. Entah itu penunggunya, nggak tahu apa, nggak tahu lah. Yang penting yang penuturan itu tinggi, gede, kayak kodok, gitu kan? Penunggu bang. Hah? Penunggu itu. Oh penunggu? Iya, penunggu yang tepat, yang nggak terima. Oh yang nggak terima tempatnya dikotorin. Iya. Oke. Nah, terus kemudian kan sukmanya diambil tuh bang. Iya. Kira-kira kenapa sukmanya diambil? Apa karena haid terus kemudian kencing? Atau memang atas dasar kelompok ini tadi yang abang bilang sompral dan sebagainya gitu? Kan si sukmanya kan keambil tuh. Iya. Sukmanya ditahan bang dia. Oh sukmanya ditahan sama si karena, kodok. Nah kata uaknya Anwar ini kan dia emang bisa lah ya. Ada yang belum dibersihin bang. Dari tempat. 19 orang Dari itu? tempat Dari yang tempat kita pakai, tempat camp. Tempat camp. Ternyata tempatnya itu salah bang. Itu pas penuturan dari uaknya Anwar, kan itu kita dari tenda di bawah itu ada gerbang gaib di situ bang. Dan si cewek itu kencingnya di depan Gerbang itu. gerbang gaib. Oh. Salahnya gitu bang. Sebenarnya awalnya emang udah aman ya kita di depan itu. Cuman gua emang nyari space yang banyak bang, supaya kan buat 5 tenda. 5 tenda Makanya biar taruh di masuk situ. semua Iya. gitu kan ya. Iya. Nah, terus kemudian kan ada 2 ritual tuh. 2 pilihan. Mau pakai kain kafan di Gunung Karang atau balik lagi ke Gunung Polosari untuk ngambil sukma. Ya. Akhirnya milih yang ke Gunung Karang apa ke Gunung Polosari lagi? Kan sebenarnya 2 itu tadi ada banyak resikonya bang. Kalau untuk ke Gunung Karang kan mungkin gua nggak tahu untuk cara gimana ya untuk nyembuhinnya. Nah kalau ke Gunung Polosari temen gua mau nganter yang indigo itu. Cuman emang resikonya gede bang. Gua nggak mau ngambil resiko untuk kayak tuker lah bisa kayak si Sipa jadi si Lia yang ditahan. Gua nggak mau. Resikonya gede. Mending gua coba minta saran ke guru gua. Dan akhirnya setelah itu cuma dikasih air bang. Udah sembuh. Berarti nggak ada 2 syarat itu nggak ke Iya. Gunung Karang ataupun ke Gunung Pulosari? Sari lagi. Nggak. Tapi dari guru Bang Rifki Iya. dikasih air, diminumin, sembuh. Balik lagi sukmanya. Balik Jebret. lagi. Oke. Nah, nasib si Pak gimana sekarang bang? Untuk sekarang sih Keadaannya nih? alhamdulillah Sipa udah sehat bang, udah aktif. Emang kan dia orangnya yang aktif ya, orang yang apa ya aktif lah. Kalau waktu pas kejadian itu dia kayak jadi pendiam, tapi sekarang alhamdulillah setelah seminggu itu Sipa udah aktif lagi bang. Udah sehat lagi. Udah sehat, udah ngampus lagi. Ngampus lagi udah ber UKM lagi. UKM lagi. UMKM mah apa namanya jualan ya kan nih UKM mah unit kegiatan mahasiswa yang dimana bidangnya ini bidang pendakian gunung atau pindah alamnya gitu kan ya. Nah kemudian nih bang di Gunung Pulosari kan ada 2 makam keramat gitu kan ya. Ketika abang naik gunung itu ada ngelihat para peziarah gak sih ke situ? Biasanya kan ketika ada gunung ada sebuah makam yang dikeramatkan biasanya kan ada aja tuh peziarah nanti. Kalau di Gunung Pulosari ada gak? Kalau untuk mungkin tepatnya bukan di jalur pendakian bang. Jadi kalau untuk apa ya itu lebih tepat ada di jalur Saketi bang. Oh berarti kalau yang abang naikin di jalur Jalur Cihunjuran itu buat pendakian doang. Abang nggak ketemu namanya peziarah. Tapi kalau di jalur Seketi, nah itu ada makamnya. Itu ada. Cuman kalau untuk yang ziarah saya belum pernah lihat bang, yang peziarah. Cuman terkenalnya emang petilasannya Sultan Hasanuddin gitu kan ya. Oke. Berarti di situ Gunung Pulosari selain makam tuh ada kayak arca atau itu gak sih bang? Peninggalan zaman dulu atau kerajaan? Ada, mungkin kalau itu orang yang lebih bisa bang ya, yang ngerti lah, yang tahu. Ada sih Puncak Manik di situ bang, di atas Gunung Pulosari. Cuman kalau untuk Puncak Manik tersendiri, saya kurang tahu bang itu apa. Misalkan di jalur pendakian ada gundukan batu yang bertuliskan apa? Ya di Pulosari itu ada, cuman saya kurang tahu bang. Di mananya? Di jalur di puncak. Oh di puncaknya. Iya. Oke. Ya wis bang, sebelum ditutup bang videonya, kira-kira abang punya pesan apa nih dari rentetan kejadian yang abang coba baginin dan nasib Siva baik-baik aja sampai detik ini gitu. Punya pesan apa nih ke teman-teman semua nih? Kalau pesannya ya tetap dimanapun apa ya kita dipijak,
langit dijunjung. Bukan kita dipijak. Oh, bukan. Kalau kita dipijak. Iya. Bumi dipijak. Bumi dipijak. Oke, siap. Kalau kita dipijak, kita diinjek-injek. Ya kan? Bumi dipijak, langit dijunjung. Cakep. Oke. Ya, tetaplah ya di mana-mana pastinya di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Mau kita dimanapun, kita harus tetap menjaga sopan santun, tata krama, jangan sompral. Apalagi kalau emang kita tadi posisinya ke gunung. Mau gunungnya aman dari head, ya tetap jangan sampai ajak orang yang lagi head untuk ke gunung. Mungkin itu aja sih, Pak. Iya, apapun itu peraturannya, kita sebagai pendaki taatilah peraturannya, hargailah peraturannya, gitu kan. Ketika ketemu masyarakat yang sudah dalam situ, ya udah kita hargai adat istiadatnya, gitu kan. Sebagaimana mestinya kan pendaki, ya kan. Pendaki. Nah, apa tuh pendaki? Pennya apa, Bang? Pen. Oh, ini bukan apa Kang Edi ya. Kalau Kang Edi cepat itu kan ya. Oke, yang penting hormati, hargai, ya kan, dan taati. Selain itu tetap safety-nya juga dibarengin, ya kan. Jangan hargai, taati, dan hormati, tapi kita nggak safety. Nah, jadi banyak aspek yang harus kita persiapkan gitu kan ya. Oke, ya wis, kita doakan semoga Bang Rifki ini sehat selalu Bang ya. Amin. Panjang umur dan jangan sampai kapok naik gunung gitu kan ya. Salam juga untuk organisasinya nih yang tadi disebutin nama-namanya di cerita ini gitu kan ya. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Rifki ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mendaki Gunung Pulau Sari ataupun ke gunung yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rifki, thank you banget ya. Alhamdulillah. Bungkus.